Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Abdurrahim SEMAK selaku dosen pengampu, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Neta Irianto. Saya dari kelompok 2 yang terdiri Chandra Maulana, Raden Gian Hendra, dan Halimatus Saadiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang berjudul Persepsi dan Pembelajaran sebagai Proses Dasar Perilaku Manusia. Langsung masuk ke pembahasan, apa itu persepsi? Persepsi dari bahasa Latin perceptio, percipio, atau daya cerap, adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Jadi kesimpulannya, persepsi itu gambaran atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu melalui panca indera. Sedikit tambahan, mengapa persepsi penting dalam studi perilaku organisasi? Jawabannya, karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, 7 faktor yang mempengaruhi persepsi manusia menurut psikologi. Di sini saya akan menjelaskan 7 faktor tersebut. Yang pertama, lengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan suatu yang berbeda. Kaitannya hubungan persepsi dengan tingkah laku, itu yang disebut fisiologis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah yang kedua, perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut nantinya. Nah, itu yang disebut perhatian. Selanjutnya yang ketiga, minat. Selain itu, persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang dapat digerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilance adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe
tertentu dari rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda-beda dengan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang disebut minat. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan suatu yang berbeda. Kaitannya hubungan persepsi dengan tingkah laku, itu yang disebut fisiologis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah yang kedua, perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut nantinya. Nah, itu yang disebut perhatian. Selanjutnya yang ketiga, minat. Selain itu, persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang dapat digerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilance adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda-beda dengan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang disebut minat. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Selanjutnya yang kelima, pengalaman dan ingatan. Pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsang dalam pengertian luas dan majemuk, sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada. Selanjutnya yang keenam, mood. Faktor yang mempengaruhi persepsi lainnya adalah mood atau suasana hati. Keadaan emosi dan amarah pada seseorang dapat dipengaruhi dari perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima, bereaksi, dan juga mengingat suatu kejadian, sehingga mood seorang bisa baik atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerakan. Setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata, dibandingkan dengan objek yang diam. Objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan. Objek yang diam hanya terkesan biasa saja.
Hal inilah yang memberikan dampak bagaimana persepsi dapat dibentuk. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, bagaimana proses pembentukan persepsi dan beberapa teori pada manusia. Proses pembentukan persepsi dan teori dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber, melalui panca indera yang dimiliki. Setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, apa itu pembelajaran dan pengetahuan? Pembelajaran merupakan proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pengetahuan adalah fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran. Misalkan proses yang dilakukan individu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi individu itu mengalami perubahan. Selanjutnya, contoh pengetahuan. Contohnya misalkan mendapatkan informasi yang diketahui atau disadari oleh individu tersebut. Jadi, pengetahuan berkembang seiring waktu disesuaikan dengan pengalaman sendiri. Nah, contoh lain pengetahuan, misalkan ketika seseorang mencicipi masakan baru, ia pasti mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir. Proses pemahaman individu dan proses beradaptasi terhadap lingkungan. Pemahaman individu merupakan kegiatan memahami aspek pribadi, sosial, fisik, dan fisikis, kelebihan dan kekurangannya. Dan dari sini juga perlunya beradaptasi terhadap lingkungan, karena beradaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi, kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri, baik itu melalui genetik ataupun habitat. Intinya adaptasi itu penting dalam kehidupan sebagai bentuk pertahanan diri. Terakhir, kesimpulan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai pemahaman tentang lingkungannya. Dari pemahaman tersebut munculnya pengetahuan melalui pengamatan dan pembelajaran, sehingga manusia dapat terus memahami aspek pribadi dan terus beradaptasi terhadap lingkungan dengan pengetahuannya yang semakin ke depan akan semakin maju. Sebelumnya mohon maaf apabila yang saya jelaskan kurang dimengerti karena saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada Bapak dosen
dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan video saya dari awal sampai akhir. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi